Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Rafsan Nisa, Mira Adista, dan Sekar Dia, di mana kami pada saat seperti materi kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami mengambil artikel atau melihat sebuah situasi yang ada di daerah Kabupaten Bandung Barat ini, yang dimana kami melihat sektor-sektor apa aja sih yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. Nah, pada hasil itu akhirnya kami menemukan atau merumuskan judulnya, yang dimana teman-teman dapat melihat, yaitu analisis sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Nah, selanjutnya kami, ini adalah anggota kelompok kami beserta NPM, di mana saya dengan NPM 19 10 10 10 33, Mira Adista NPM 19 10 10 11 37, Skardia 19 10 10 10 36. Nah, lalu kami tadi kan ingin melihat potensi-potensi apa saja yang ada di daerah Kabupaten Bandung Barat itu, di mana itu tidak lepas dari pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi sebenarnya apa sih? Nah, pembangunan ekonomi itu merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna menciptakan lapangan kerja serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Itu menurut Arsyad pada tahun 2002. Nah, masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan yang pembangunan yang didasarkan pada kekhasan yang daerah yang bersangkutan. Nah, jadi di Kabupaten Bandung Barat itu memiliki sektor apa aja sih yang menjadi ciri khas di daerah tersebut. Nah, pada selanjutnya kami akan mengulik atau mencari tahu sektor-sektor mana saja yang menjadi ciri khas dan sektor yang dapat ditingkatkan potensinya dan guna untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju dan meningkatkan daerah tersebut. Nah, kenapa sih kami sebenarnya itu ada alasan apa atau kejelasannya itu apa, kenapa kelompok kami menganalisis di daerah Kabupaten Bandung Barat ini. Nah, Kabupaten Bandung Barat ini merupakan salah satu daerah yang belum lama ini mengalami pemekaran pada Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung atau daerah Bandung. Nah, lalu PDRB Kabupaten Bandung Barat disumbang oleh 17 sektor, yang dimana 17 sektor itu terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, lalu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, lalu ada sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, sektor pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Nah, kelompok kami dari 17 sektor ini untuk menganalisis potensi-potensi unggulan yang terjadi di daerah Kabupaten Bandung Barat ini, kami menggunakan analisis dengan data sekunder, yang dimana data sekunder ini merupakan data yang dimaksud dalam sebuah penelitian yang dimana mengambil data sekunder yang dimana itu merupakan data yang sudah ditulis atau sebuah artikel yang sudah dipublikasikan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, laporan, penelitian, yang terutama kami mengambilnya dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, itu kami menggunakan jenis data yang dan
menggunakan data sekunder. Lalu alat analisis apa sih yang digunakan kelompok kami? Nah, pada penelitian ini untuk melihat potensi unggulan di daerah Kabupaten Bandung Barat, kami menggunakan alat analisis yang dimana dengan metode location question atau LQ dan metode shift share. Lalu metode LQ ini digunakan untuk apa sih? Nah, LQ ini digunakan untuk mengetahui sektor basis dan non-basis. Jadi sektor misalnya tadi ada sektor pertanian, nah itu menjadi sektor basis enggak di daerah Kabupaten Bandung Barat. Lalu sektor jasa lainnya itu menjadi sektor non-basis atau apalah kayak gitu. Itu untuk metode LQ-nya. Nah, sedangkan shift share digunakan dengan menetapkan suatu teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisa adanya pergeseran atau shift atau perubahan ekonomi pada suatu daerah kemudian dibandingkan dengan struktur administratif yang lebih tinggi. Data yang digunakan pertumbuhan ekonomi daerah ini atau PDRB-nya kami menggunakan 17 sektor yang sudah saya jelaskan atau sebutkan tadi. Nah, ini merupakan hasil dan pembahasan di mana selama pada tahun 2011 sampai tahun 2016 sesuai yang kami teliti pada Kabupaten Bandung Barat ini terdapat 3 sektor yang masuk dalam klasifikasi sektor maju dan tumbuh cepat. Nah, sebelum sampai situ, kenapa sih kok bisa merupakan sektor maju dan tumbuh cepat? Nah, ini ada beberapa pengertian atau alat untuk melihat sektor mana sih yang menjadi sektor maju dan tumbuh cepat itu. Di mana itu menggunakan tipologi klasen yang dimana itu tipologi klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah yang dimana akan dibagi menjadi 4. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada 3 yang menjadi sektor cepat maju dan cepat tumbuh. Lalu itu merupakan kuadran pertama, lalu kuadran kedua adalah daerah maju tapi tertekan. Lalu kuadran 3 yaitu daerah berkembang cepat, dan daerah yang keempat atau kuadran keempat itu merupakan daerah yang relatif tertinggal. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada 3 sektor yang masuk menjadi kuadran pertama atau cepat maju dan cepat tumbuh. Yang mana itu ada sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor perdagangan palingan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Bila diurutkan berdasarkan nilai koefisien rata-rata, nah koefisien rata-rata itu LQ tertinggi sampai terendah sektor kehutanan dan perikanan berada pada peringkat pertama. Tadi kan sudah dijelaskan ada kami menggunakan alat analisis dengan LQ dan shift share, dan dimana tadi dalam perhitungan LQ-nya terdapat sektor pertanian dan kehutanan dan perikanan berada pada peringkat pertama, di mana itu mencapai 13,45% ini. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan jasa sektor kesehatan di kegiatan sosial itu. Dan berikutnya ini merupakan laju PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga konstan atau ADHK menurut lapangan usaha pada tahun 2011 hingga 2016. Nah, di sini terjadinya fluktuatif PDRB dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2011 itu mencapai 5,68% dan pada tahun 2016 itu mencapai 5,96%. Jadi adanya fluktuatif atau naik turunnya kayak gitu. Teman-teman dapat melihat kayak gini PDRB di Kabupaten Bandung Barat. Nah, data ini kami dapat dari BPS yang dimana itu menjadi tempat untuk mencari data yang benar-benar konkret kayak gitu, sudah teruji kayak gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan pada LP yang sebelumnya bahwa ada beberapa sektor yang menjadi sektor basis, di mana ada sektor pertanian, dengan besar, sektor industri, sektor penyediaan akomodasi,
sektor jasa keuangan, sektor jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu terdapat dua sektor yang dimana dalam menurut perhitungan DLT-nya, nah yaitu merupakan sektor, ada dua perhitungan DLT jika diurutkan dari rata-rata terbesar sampai terkecil. Yang menjadi sektor basis menurut DLT-nya adalah sektor pertanian, lalu sektor administrasi. Jadi menurut perhitungan LT maupun DLT, sektor pertanian menjadi sektor yang basis di daerah Kabupaten Bandung Barat ini. Nah, ini merupakan hasil perhitungan LT DLT pada Kabupaten Bandung Barat di tahun 2011 sampai tahun 2016. Ini ada sektor basis, non basis, kayak gitu teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke analisis shift sharing, di mana kelompok kami untuk melihat apa aja sih perhitungannya itu, ketepatan sektor apa aja yang bisa diunggulkan atau bisa ditingkatkan di daerah Kabupaten Bandung Barat ini. Dan di mana selama periode tahun 2011 sampai tahun 2016, sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan real di Kabupaten Bandung Barat ini adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dan pengolahan, sektor listrik dan gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, dan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor terakhir adalah sektor jasa-jasa gitu. Itu menggunakan perhitungan shift share klasik. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan shift share dengan modifikasi IM atau Esteban-Marguilas, di mana perbedaan analisis ini dengan analisis shift share klasik itu merupakan komponen keunggulan kompetitifnya, yaitu adalah CIJ atau CIJ. Sedangkan untuk DIJ, MIJ, serta NIJ itu masihlah tetap. Jadi dalam perhitungan IM ini CIJ-nya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada C absen IJ dan AIJ atau AIJ. Nanti akan ditampilkan pada slide berikutnya. Nah, pada sektor perekonomian di Kabupaten Bandung Barat ini yang memiliki keunggulan alokasi dan dapat meningkatkan pertumbuhan nilai PDRB sektor perekonomian di Bandung Barat adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, dan sektor pengadaan listrik dan gas. Itu menurut perhitungan modifikasi IM. Dan itu sedikit berbeda dengan shift share dalam klasiknya kayak gitu. Nah, ini merupakan hasil analisis shift share klasik dan modifikasi IM di sektor perekonomian di Kabupaten Bandung Barat. Jadi teman-teman dapat melihat tadi seperti yang saya sampaikan bahwa CIJ-nya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada CIJ dan AIJ. Kayak gitu teman-teman. Ini juga ada perhitungan NIJ, MIJ, DIJ kayak gitu. Nah, teman-teman ketika melihat ini, bagaimana sih cara mencari ini semua? Teman-teman bisa melihat dalam hasil perhitungan kami yang ada di Excel, nanti akan kelompok kami berikan di grupnya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah penentuan sektor unggulan di Kabupaten Bandung Barat. Nah, setelah kita menggunakan perhitungan LI, DLI, SLI, lalu tipologi klasen, lalu juga shift share, maka akan dapat disimpulkan untuk menentukan sektor unggulan dengan mengacu pada 3 analisis yang dilakukan hasil perhitungan tadi yang sudah saya sebutkan, yang dimana itu menggunakan analisis overlay. Nah, analisis overlay itu menunjukkan sektor yang memenuhi kriteria analisis, yaitu memiliki koefisien positif. Dari hasil tersebut dapat dilihat dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hingga sektor jasa lainnya. Jadi dari 17 sektor, dari sektor pertama sampai sektor yang terakhir, itu memiliki beberapa aspek yang berbeda. Sektor yang memiliki peluang menjadi sektor pertumbuhan dan kontribusi sangat dominan
baik adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial, wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa lainnya yang berdasarkan analisis overlay kayak gitu. Jadi ini semua dapat ditemukan atau dapat dihitung setelah kita mencari beberapa perhitungan dari LI, SLI, DLI, klasen, dan juga SIPSEL. Akhirnya dapat ditentukan sektor mana aja yang jadi unggulan di daerah tersebut. Nah, dari perhitungan itu semua, akhirnya kami mendapatkan kesimpulan bahwa sektor yang merupakan sektor basis yaitu adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib serta jasa pendidikan. Nah, sedangkan pada analisis subseknya di Kabupaten Bandung Barat ini menunjukkan bahwa sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yaitu adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan penyediaan akomodasi makan dan minum. Nah, mungkin jika teman-teman sedikit merasa kebingungan karena pada PPT atau penjelasan ini kurang detail, nah teman-teman dapat melihat hasil analisis kami yang dimana akan kami berikan atau akan kami kirimkan melalui grup WhatsApp. Teman-teman dapat melihat apa saja sih cara perhitungan bagaimana, dan juga di sana tuh ada rumus-rumus untuk menentukan sektor mana aja yang menjadi sektor basis, sektor mana aja yang masuk ke dalam kuadran 1, 2, 3 atau 4. Teman-teman dapat melihat di situ. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3 yang dimana kami menganalisis di daerah Kabupaten Bandung Barat. Mungkin akan saya tutup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.